Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Hernando Siregar dari kelompok 8 kelas 1 PB1 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami pada kali ini. Materi yang akan kami paparkan berjudul Berpikir Ilmiah, Penalaran Deduktif-Induktif dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum materi dipaparkan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sania Hamida Bahar, yang kedua ada Audi Dianda, yang ketiga ada saya sendiri Raka Hernando Siregar. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Sania Hamida Bahar. Kepada Sania, waktu dan layar dipersilahkan. Saya Sania Hamida Bahar akan mempresentasikan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat individual atau khusus. Kaum rasionalis mempergunakan metode pada penalaran deduktif, menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis, berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Ada dua macam penalaran deduktif. 1. Menarik simpulan secara langsung adalah menarik simpulan secara langsung ditarik dari satu premis. Terbagi menjadi 1. Semua S adalah P, premis. Sebagian P adalah S, simpulan. Contoh, semua manusia mempunyai rambut, premis. Sebagian yang mempunyai rambut adalah manusia, simpulan. 2. Semua S adalah P, premis. Tidak satupun S adalah tape, simpulan. Contoh, semua pistol adalah senjata berbahaya, premis. Tidak satupun pistol adalah senjata tidak berbahaya, simpulan. 3. Tidak satupun S adalah P, premis. Semua S adalah tape, simpulan. Contoh, tidak seekor pun gajah adalah jerapah, premis. Semua gajah adalah bukan jerapah, simpulan. 4. Semua S adalah P, premis. Tidak satupun S adalah tape, simpulan. Tidak satupun tape adalah S, simpulan. Contoh, semua kucing adalah berbulu, premis. Tidak satupun kucing adalah tak berbulu, simpulan. Tidak satupun yang tak berbulu adalah kucing, simpulan. 2. Menarik simpulan secara tidak langsung. Menarik simpulan secara langsung ditarik dari satu premis, sedangkan menarik secara tidak langsung merupakan kebalikan dari secara langsung, di mana pada secara tidak langsung membutuhkan dua buah premis sebagai datanya. A. Silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi pernyataan dan sebuah konklusi, kesimpulan. Dengan fakta lain, bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Contoh, semua manusia akan mati. Amin adalah manusia. Jadi, Amin akan mati. Konklusi atau kesimpulan. B. Entimen. Entimen merupakan silogisme yang diperpendek atau tidak memiliki premis umum. Dengan kata lain, entimen hanya memuat premis khusus dan simpulan. Contoh, proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Pada malam hari tidak ada matahari. Pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis. Ciri-ciri penalaran deduktif. A. Analitis.
Kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposi-proposi atau premis-premis yang sudah ada. B. Tautologis. Kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. C. A priori. Kesimpulan ditarik tanpa pengamatan inderawi atau observasi empiris. D. Argumen deduktif selalu dapat dinilai sahih atau tidaknya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Sania. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Audi Dianda. Kepada Audi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Audi Diana Mulyana akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Nah, penarikan kesimpulan ini diawali dengan premis umum. Di mana sih premis umum itu didapat? Premis umum didapat itu dari pengamatan data atau fakta yang ada. Nah, kemudian dari premis-premis umum itu kemudian diambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh dari penalaran induktif ini adalah saya mengambil 3 premis, yaitu premis 1 adalah hewan membutuhkan makanan, premis 2 adalah tumbuhan membutuhkan makanan, premis ketiga juga manusia membutuhkan makanan. Maka kesimpulan penalaran induktifnya adalah semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Selanjutnya ada ciri penalaran induktif, ada sintetis, yaitu kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premisnya. Yang kedua adalah general, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Yang ketiga ada a posteriori, yaitu kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil dari pengamatan indrawi. Yang terakhir ada kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai-nilai kepastian mutlak, yaitu ada sebab aspek-aspek probabilitasnya. Selanjutnya ada jenis atau macam-macam penalaran induktif. Terbagi atas 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, dan yang ketiga ada kausalitas. Nah, generalisasi ini adalah menyimpulkan sesuatu berdasarkan fenomena yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, jika sebuah kursi rotan dibakar, maka dia akan menjadi arang. Nah, jika sapu lidi dibakar, maka akhirnya dia juga menjadi arang. Begitu juga dengan kayu bakar. Kalau misalnya disulut api, pasti lama-kelamaan dia akan menjadi arang. Nah, sehingga kesimpulan penalaran induktifnya adalah jika sebuah benda yang terbuat dari kayu dibakar, maka benda tersebut akan menjadi arang. Yang kedua ada analogi, yaitu menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan perbandingan antara dua hal. Seperti contohnya, mendidik seorang anak itu bisa diibaratkan dengan seperti merawat tanaman. Ketika merawat tanaman, kita harus memperhatikan dengan telaten dan memastikan kebutuhannya tercukupi sehingga bunga tumbuh dengan semestinya di tanaman itu. Begitu juga dengan mendidik anak. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak dengan telaten, sabar, tekun, agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik seperti halnya saat kita merawat tumbuhan atau tanaman. Yang terakhir ada ciri atau macam kausalitas. Ini adalah menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan alasan hubungan sebab akibat. Contohnya itu seperti hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek ini belum berhenti dari Rabu malam. Nah, volume debit airnya terpantau terus meningkat dan menimbulkan kebanjiran di jalan-jalan ibu kotanya. Nah, banjir yang terjadi ini dapat mengakibatkan kemacetan yang terpantau di ruas-ruas jalan Jabodetabek. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Audi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penalaran induktif memiliki arti memasukkan data ke otak atau penalaran dengan suatu hal yang bersifat biasa ke hal yang bersifat khusus. Sedangkan deduktif kebalikannya, yaitu melakukan penalaran dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Hal tersebut bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menjatuhkan buku dan ternyata jatuh ke bawah. Lalu kita menjatuhkan pulpen, ternyata jatuh ke bawah juga. Dapat kita simpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Itu adalah penerapan dari penalaran induktif. Sedangkan deduktif, dari pengalaman kita tadi, kita menalar bahwa dikala menjatuhkan laptop,
atau HP atau benda lainnya, kita akan berspekulasi bahwa benda tersebut akan jatuh. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.